Sudah. Jadi apa soalnya yang lalu? 5 isim mufrad, 5 isim tasniyah, jama' apa? Campur. Mana pun jadi berarti. Kalau begitu Ustazah yang mufrad apa saja yang 5? Atau kita bagi-bagi aja lah ya. Yang 5, yang 1 apa Ustazah? Al-Baqarah ayat 61, coba lihat. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 61. Tengok Al-Qur'annya. Apa yang Ustazah buat di situ? Musa. Oh. Nama orang. Masa nama barang? Yang Musanya aja yang jadi fokus. Musa yang jadi fokus. Ya, Musa. Mufrad. Ya, betul. Betul. Musa. Kalau dia 2, jadi apa Musa? Musayani atau Musayaini. Ya, nama orang ya. Kayak Zaidun, Zaidani, Zaidaini. Ini hanya berfungsi kayak Musayani atau Musayaini. Bisa. Tapi kalau dia nama barang, simpelnya kayak nama Al-Quran kan nggak pas gitu ya. Yang lain-lain bisa lah. Kalau di luar Al-Quran kayak kolam gitu kan. Kolamani atau kolamun, satu pena, satu pulpen, satu orang Musa. Berarti ada Musa yang lain lagi nih. Kalau di dalam apa itu ya Musa ya. Ya. Coba kita ambil apa rumus yang lalu. Musa kalimah sebab nama sebab. Kalau yang jelas nampaknya apa di situ? Nida. Kan ada ya-nya. Kalau nama oke lah, memang udah nama. Tanda kalimat isim ada? Sebutkan. Tanwin, al, jar, huruf jar, mudhof, musnad ilaih, nida, tamarbutah. Nida itu panggilan. Nida itu panggilan yang diawali dengan ya-nya itu tadi. Ya Musa. Asal setelah ya ini pasti isim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhanya itu yang jadi fokusnya. Setelahnya itu isim tuh. Isim mubaham. Ayyuhanya. Ya Muhammadu. Muhammad itu isim. Ya ayyuhalladzi ayyuhanya. Ya ayyuhannas. Ayyuhanya juga. Ayyuhanya juga. Ya ayyuhal muzammil. Ayyuhanya juga. Karena ayyuha itu sendiri itulah yang mudah ada yang dipanggil. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Itu. Cuman kan kalau dia al itu ndak boleh langsung. Kalau ada al sini seperti an-nas ditambah ya, maka nggak boleh langsung ya nas. Harus ada ya ayyuhan nas gitu. Ayyuhanya inilah yang menjadi penengahnya. Ada kajiannya sendiri tuh. Ar-rajul, ya rajul nggak boleh. Ada alnya. Ya ayyuhal rajul. Gitu. Kalau alnya itu, tapi kalau nggak ada al kayak Muhammad langsung ya Muhammadu, ya Zainabu, ya Fatimatu. Kalau ada alnya ini, maka ini ditengahi. Kayak al-lazi, ya ayyuhallazi, al-lazi pun ditengahi juga. Kalau di dalam apa ini kitab Nahwu I'rab ini ada pembahasan tentang masalah munada.
Udah, kita lanjut ya. Jadi ya ayyuhan nas, ya ayyuhar rajul gitu. Nah, ini isim sebab nida. Mu'rab apa mabni? Hah? Mu'rab apa mabni dia? Bisa berubah apa enggak? Ujungnya Musa? Bisa. Tidak di ujungnya itu loh. Bisa berubah. Kalau dia mufrad nampak perubahannya? Tidak. Dia masuk isim yang mana nih? Mufrad, tasniyah, jamak, apa muzakkar salim, apa muannas salim? Hah? Yang lebih pasnya ini Musa ini bukan masuk mufrad, tetapi masuknya adalah yang baris atas sebelumnya. Lagunya apa tuh? Alif yang bengkok maksur namanya, berharokat fathah di sebelumnya. Iya, dia termasuk isim maksur. Jadi memang dia mufrad, tapi kalau dari jenis isim mu'rab itu dia masuk isim maksur. Betulnya kalau ini jadi contoh sebenarnya kurang pas untuk jawaban. Maka ini kalau dicari contoh untuk isim maksur, bolehlah dibenarkan. Jadi sebetulnya kalau untuk diteliti sebenarnya nggak masuk. Secara apanya satu. Tapi kalau secara jenis isim mu'rabnya itu dia masuk isim maksur. Karena alif yang bengkok. Kayak Isa juga. Maka yang lebih selamat sebetulnya adalah kayak Muhammadun. Ya, bisa juga mufrad, tetapi dia lebih pas jawabannya adalah isim maksur, bukan isim mufrad. Dah. Yang kedua, Ustaz Fauzi sudah. Apa itu? Ya. 5 soal dari isim mufrad diambil dari Quran. Apa saja? Yang berarti kita pindahkan saja 3, 4, 5. Nah, di sini tasniahnya. Tasniah apa? Tasniah. Tasniah. 1. Alam naj'al lahu ainain. Surah Al-Balad. Baladnya ada alif enggak itu? Balad. Enggak ada. Al-Balad enggak ada alifnya. Baladun. Ayat berapa? Ayat 8. Alam naj'al lahu ainain. Ainaini. Artinya apa nih? 2 mata. Ainaini. Ya, sepasang. Sepasang itu kan 2 biji dia. Sepasang. Kan 2. Maksudnya ini satu, sepasang. Ainain. Ainaini. Ya, bisa. Ini tasniah ya. Lagi? Ya, yang ini ya. Ayat 9, langsung sini aja. Apa aja nih? 9. Al-Balad 9. Walisana wasyafatain. Lisanan. Yang fokusnya mana? Lisan apa syafatain? Yang mana? Lisannya apa syafatainnya? Syafataini. Syafataini. 2. Ini bibirnya. Ini. Atas dan bawah. Syafataini. Lisannya bisa diartikan lidah, bisa diartikan mulut. Mulut yang satu. Dalam mulut satu ini sepasang bibir. Ya. Syafatain. Yang ketiganya wan najdain. Najdain artinya apa? Walisana wa syafatain wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada mereka najdah.
Nun jim dal ya nun ya. Iya, najdain. Berarti ya, 10 tuh ya. Najdain. 2 jalan. Najat. Ini aina ini mufradnya apa? Ainun. Ainun mata. Syafatain. Syafatun. Najdain. Najdun. Ada yang tambah lagi nih? Yang mana ini? Mufrad apa tasniyah? An-Nisa ayat An-Nisa surah yang keempat ayat yang ke-6. Apa bunyinya? Ilal Ka'baini. Coba kita tes yang lalu. Al-Ka'bah ini kalimah. Ini nanti ini sebetulnya juga bisa. Yang najdain, ainain, cuman ada beberapa pokok yang walisana wa syafatain wa hadainahun najdain. Ini sebetulnya dia nih kalau tidak dia menjadi sebagai nasab, dia menjadi sebagai jar. Karena untuk isim tasniyah dia nasab sama jarnya jadi iya. Kalau yang ropak dia ainani. Nanti ditanya jabatannya jadi apa? Kan pertama itu alam naj'al lahu ainaini. Berarti dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Apakah tidak kami jadikan alam naj'al lahu untuknya ainain akan 2 mata. Jadi objek cakapnya itu adalah 2 mata. Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Ja'ala ini pun perlu 2 maf'ul bih. Itu termasuk saudara zonnah. Zonnah. Yang lalu kan ada maf'ul bih pertamanya zonnah. Zonnah ini 2 maf'ulnya. Maf'ulnya itu arti objek yang dicakapkan. Nanti ada kajiannya lagi tuh. Aina ini. Jadi ini menjadi sebagai maf'ul bih. Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Wawnya itu huruf atop artinya dan. Lisan itu maktubnya dia baris atas sebab isim yang ikut kepada yang nasab. Tabi lil mansub naat atau taukid badal. Ada atop namanya. Atop itu ngikut. Asal ada waw ngikutlah itu barisnya. Oh, itu. Ilal Ka'bah ini. Al-Ka'bah ini kalimah. Ya, kalimah apa itu? Yang tengok yang kajian yang lalu. Tandanya. Al-Ka'bah ini kalimah isim. Sebab al. Ada al. Lagi? Apa tanya lagi? Ila apa? Huruf jar. Lagi? Ya nun itu kan tadi tanda jar atau tanda nasab. Ini kan jar dia, berarti ya nun itu jadi jar. Jadi disebut sini tanda kalimat isimnya al, jar, huruf jar. Huruf jar, al dan jar. Iya, huruf jar. Huruf jar ada berapa? Sebutkan. Huruf jar ada 19. Min ila an ala fi rubba wa rubba ba kaf lam wa qasam ba qasam ta qasam mus munzu khala ada hasya hatta. Ya, ila. Min ila an ala fi rubba wa rubba ba kaf lam wa qasam ba qasam ta qasam mus munzu khala ada hasya hatta.
Ini berarti ada 3 nih tanda isimnya sini. Mu'rab apa mabni dia? Asal isim tasniyah dia berarti mu'rab. Bisa berubahnya apa? Al-Ka'bani, Al-Ka'baini, Al-Ka'baini. Al-Ka'baini nggak ada. Perubahan isim tasniyah itu dianya atau di alifnya. Beda, dia di huruf bukan di harakat. Jadi perubahan itu ada 2. Di huruf atau di harakat. Kayak muslimun. Muslimun, ya. Muslimun. Limuna. Muslimina. Muslimina. Enggak ada muslimunu, musliminu, enggak ada. Muslimuni enggak ada. Ya, bukan di ujung, tapi perubahannya di huruf. Jadi perubahan itu ada 2. Bisa di huruf, bisa di harakat. Kalau isim mufrad dia di harakat. Qalamun, qalaman, qalamin. Zaidun, zaidan, zaidin. Ya nampak. Ya nampak. Makanya Musa tadi nggak nampak, susah mau dikira-kirakan. Makanya i'rab itu perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amil yang masuk secara lapas atau kira-kira. Itu udah ditulis yang lalu belum? Belum. I'rab itu perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amil ini petugas yang masuk, ya, amil zakat, petugas zakat. Amil di sini maksudnya yang membuat dia bisa berubah. Inna itu amil namanya. Innal hamda. Nggak ada inna, alhamdu. Iya. Innal ladzi itu nggak nampak. Innal ladzi karena dia adalah isim mabni. Alladzi itu isim mabni. Isim mabni yang lalu dhamir mausul dan isyarah. Isim yang tak berubah itu mabni. Isim khusus. Innal ladzina, innal ladzina, enggak alladzinu, enggak alladzini, tapi alladzina, tetap saja alladzina. Itu isim khusus tidak mu'rab. Dia mabni. Ya. Ada isim yang mabni yang tidak bisa berubah, ada isim yang mu'rab bisa berubah. Berubah di ujungnya itu. Namanya amil. Ya. Amil itu kalau kita perhatikan di dalam catatan itu situ mungkin lain ya. Di sini dibahas mungkin ada. Cuman di situ nggak tahu halaman berapa ya. Iya, karena cetakannya ini terjemahan. Ini dibuat apa? Coba saya tengok itu dulu. Arba'in. Amil itu bisa meropakkan, menasabkan, menjarkan, menjazamkan. Meropakkan tuh kayak ya, un gitu, ropak itu. Itu yang secara harokat, secara garis. Bisa menasabkan a atau an. Bisa menjarkan, membaris bawah i atau in. Bisa menjazamkan, mematikan. Lam yalid. Matinya itu. Jadi amil itu ada 2. Amil labzi dan amil maknawi. Amil labzi itu kelihatan, amil maknawi tidak kelihatan. Amil labzi itu ada 3. Ada fi'il, ada syibih fi'il, ada huruf. Fi'il ada 3. Petugasnya itu kayak daraba Zaidun Amran. Yang membaris ropakkan Zaidun itu apa?
Doroba Zaidun Amron. Ya. Bakron aja. Nah, tulisan Amron ini ada yang itu lain nih. Ada yang Amron pakai alif, ada Bakron saja. Nah, ini Zaidun ini kenapa dibaca ropa? Karena ada doroba ini. Fi'ilnya. Iya, fi'il itulah yang menjadi amilnya dari Zaidun ini, petugasnya. Bakron gitu juga. Kenapa dia bisa menjadi bakron? Karena ada amilnya, petugas. Yang meropakkan, yang menasobkan, yang menjazamkan, yang menjarkan, yang menjazamkan. Tuh. Jadi kalau isi fi'il itu dia masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Lagi apa itu? Sifat musyabbahah, amsilah mubalaghah, af'al tabdil, isim fi'il. Ada? 8. Udah itu lagi kalau yang hurufnya itu ada 4. Inna wa akhwatiha, inna wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, amil nawasib, amil jawazim, sama huruf jar. Amil nawasib itu yang membaris ataskan, amil jawazim itu yang membaris matikan, sukun. Huruf jar itu yang membaris bawahkan. Kalau yang maknawi, yang tak kelihatan itu amil ibtida sama amil tajarrud. Amil ibtida masuk kepada isim, itulah mubtada. Maka Zaidun qaimun, Zaidun tu nggak ada nampak amilnya. Kenapa Zaidun qaimun bisa baca Zaidun qaimun? Karena ada sebelumnya amil yang tidak kelihatan, namanya amil ibtida. Zaidun qaimun. Zaidun ini kenapa baca gini? Karena ada amil sebelumnya, namanya amil ibtida. Nggak kelihatan. Zaidun qaimun. Khabar itu jadi begitu juga. Apa yang membaris seperti itu? Udah kita bahas itu tadi. Yang kelimanya apa? Yang kelima. Berarti Ka'bah ini mufradnya apa? Ka'bun. Ka'bah ini artinya apa? Nih. Mata kaki nih ya. 1 mata, 2 mata. Bermata deh nih, ada jendolnya gitu. Ya. Kalau Ka'bun, mata kaki. Ka'bain, 2 mata, 2 mata kaki. 2 mata kaki. Ka'bun, 1. Maka Ka'bah itu sebetulnya katanya Ka'bah itu di bawah mata kaki, artinya di bawah mata kaki gunung. Di bawah gunung, dia agak cekung ke bawah. Maka kalau Ka'bah itu kalau banjir itu tenggelam itu. Karena di bawah dia itu cekung dia. Memang daerahnya tandus, dulu pernah lembah Ibtoh atau apa namanya dalam sejarah, itu pecah bendungannya tuh. Ka'bah tuh banjir. Makanya zaman Rasulullah SAW kan membina Ka'bah. Ya, pernah kisahnya itu kan waktu mau meletakkan Hajarul Aswad. Itu Ka'bah tuh banjir, pernah banjir, lapuk, pernah kebakaran. Jadi jangan katakan Mekah itu nggak pernah banjir, pernah. Walaupun dia itu tandus, tapi di bawah kaki gunung. Maka dia sebut Ka'bah. Rendah dari ukuran. Tapi kalau seandainya apa, memang tempatnya tandus, gersang. Udah, yang kelima apa? An-Nisa ayat 7, surah yang ke-4, ayat yang ke-7. Apa bunyinya? Walidani, tarakal walidani. Walidani. Artinya apa? 2 yang melahirkan. Walid itu orang yang melahirkan. Waladun anaknya, walidun yang melahirkannya. Walidaini 2 ibu bapak. Karena ibu bapak itu melahirkan. Ayah itu melahirkan sebelum ibu. Ya. Mufradnya apa di sini? Mufrad. Walidun. Walidun, 1 yang melahirkan. Makanya kalau perempuan namanya walidah. Ada tanya walidah. Ibu. Bisa jadi pilihan umun itu bukan umun saja, tapi walidah itu juga artinya ibu. Ya. Abun itu bukan pilihannya abun saja, walidun artinya ayah juga. Walidun itu sigot isim fa'il, artinya yang melakukan, melahirkan.
Maaf, ini bahasanya agak porno sedikit. Kenapa disebut ayah bisa melahirkan? Ayah melahirkan masih dalam bentuk air. Air yang hina, sperma. Jadi dari sperma itu dilahirkannya, dikeluarkannya, masuk ke dalam rahim ibu. Setelah selama 9 bulan, baru dilahirkan ibu. Itulah makanya di dalam doa itu, Allahumma firlana, zunubana, wali walidaina. Dua ibu bapak aku, dua yang melahirkan gue. Jadi jangan katakan bahwasanya mama saja yang melahirkan. Tidak, ayah juga melahirkan. Tapi dia melahirkan belum dalam bentuk manusia, tapi dalam bentuk air. Nah, itulah. Dari mana kita bisa mengetahui? Karena kita belajar nausorob. Kalau hanya menganggarkan hafalan, orang nggak ngerti. Kenapa disebut walid? Nah itu. Walid itu artinya melahirkan. Orang yang melahirkan. Kenapa dua orang melahirkan? Rupanya bapak sama mama tadi melahirkan. Tapi yang melahirkan yang susah payah itu mama. Makanya 3 tingkat dia dibanding ayah. Ayah cuma mencukupkan keperluan saja. Dia melahir, dia mengandung, melahirkan, ya, menyusui, memelihara. Jadi kalau bab bapak ini cuma bab pemeliharaan. Mama itu mengandung, melahirkan. Itu 2 tingkat itu yang takkan bisa kita gantikan. Ibu tadi juga menyusui itu memang ayah tidak menyusui. Tapi ayah mencari uang untuk membeli susu ibu itu. Itu. Jadi jangan katakan mamaku yang menyusui. Dari keringat ayah itulah yang menjadi susu kita. Maksudnya apa? Mencari duit dia, cucur keringat dia. Jadi maka tidak boleh melawan dua-duanya. Jangan begini. Kata hadis, wah itu tingkat mama lebih tinggi daripada ayah. Ketika mamanya berkelahi sama ayahnya, mentang-mentang dia badannya besar, laki-laki, dihantamnya bapaknya. Salah. Kan gitu. Ya. Di surga di bawah tapak kaki ibu gitu. Itu urusan dia sama laki dia. Urusan kita diam aja. Dia ngelawan laki dia kok. Ayah kita itu kan laki dia. Jadi urusan orang tuh, bukan urusan kita. Tapi kalau udah membahayakan, maka diamankan, itu aja. Bukan berarti kita harus ikut nimbrung di situ, salah kaprah. Ya, sampai situ paham ya? Jadi itu ilmu itu. Nanti kenapa ya Al-Quran itu memilih kata walid? Kenapa tidak yang lain, abun wa umun gitu kan? Rupanya indahnya bahasa Quran begitu. Pilihan bahasa. Kalau yang mufrad tadi apa lagi? Yang lain? Ismail, nama orang juga. Syajarah. Ini lebih pas lagi. Apa Ustadz Bima di surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Al-Baqarah 35. Ada kata syajarah. Syajaratun tantin, apa itu? Awalnya kayak mana dia tuh? Wala taqrabah, wala pafalah. Wala taqrabah hadhis syajarah. Wala taqrabah hadhis syajarata. Ini kalimat apa nih? Sebab al. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Apa arti mu'rab? Bisa berubah, bisa asyajaratu, bisa asyajarata, bisa asyajarati. Kalau mufrad bisa begitu dia. Kalau tasniah cuman syajaratani, sajarataini, sajarataini. Karena i'rabnya isim ada berapa? Ada 3. I'rabnya isim ada apa ya? Rafa, nasab. Yang lalu kan sudah kita bahas yang kedua kali itu. Yang pertama itu kan alamatnya ini kan mu'rab mabni. Coba kita tengok yang pertama. Apa kalimah? Ada berapa kalimah? Sebutkan. Apa isim? Apa fi'il? Apa huruf? I'rabnya kalimat isim ada? Itu ropa. Isim yang dibaca ropa. Ada 8. Ini i'rabnya kalimat isim ada 3. Sebutkan.
Ropa nasab jar. Contohkan. Zaidun, Zaidin. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kalau kurang tambahi. Kalau nggak ada catatannya, tambahi. Itu isim cuma ada 3 tuh. Fi'il ada berapa? Nggak, maksudnya i'rabnya kalimah fi'il? Belum. Berarti gini. Ingat ide ya. Ropa nasab jar. RNJ. Ropa nasab jar untuk isim. Ya. Silakan. Kalau fi'il sama juga RNJ. Ropa nasab jazam. Bedanya jazam ini. Fi'il yang berubah di sini fi'il apa? Mudhari. Yang lalu lagunya kayak mana? Mu'rab artinya berubah, mabni tidak berubah. Domir mausul dan isyarah, isim yang tak berubah. Ya mu'rab fi'il mudhari, ya mabni amar dan madi. Semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari. Yang kita pelajari. Itu lagu siapa? Lagu apa yang dasarnya itu? Rahatil atyaru tashtu bilayalil maulidi. Ha ya badu. Pokoknya gitulah. Jadi dikatain situ kan? Yang mu'rab fi'il. Fi'il yang bisa berubah yang i'rab itu fi'il mudhari. Kalau yang mabni amar dan madi berarti tak ada perubahan dikaji. Dorobah itu tetap dorobah. Dorobah aja, masuk apapun dorobah saja. Tapi nggak ada pula yang bisa meropakkan, menasabkan, menjazamkan fi'il madi itu nggak ada. Nggak ada itu. Nggak masuk lam itu. Lam dorob. Nggak ada lam dorob. Maksudnya kepada fi'il mudhari saja. Lam yadrib. Jangan kau pukul. Jangan dia memukul. La tadrib. Jangan engkau memukul. Lam tidak. Lam itu tidak ya. Lam yadrib. Tidak dia memukul. Ya. Itu huruf itu. Lam yalid wa lam yulad. Lamnya itu yang mematikan dia itu. Lam yalid wa lam yulad. Harusnya yuladu nih. Masuk lam nih. Jadi yulad. Harusnya yalid nih. Yalid. Masuk lam yalid. Yalidu harusnya yalidu. Walada yalidu. Masuk lam. Jadi yalid. Lam itu yang membuat dia mati tuh. Asal ada lam. Apalagi contoh lam yang dalam Al-Quran? Coba dalam hafalannya, coba ingat. Apa? Alam taro. Taro itu dia itu ro'a itu. Cuman dia itu ada yang dibuang itu. Jadi mati atau jazamnya kalimat fi'il mudhari itu bisa dia sukun, bisa juga dia dibuang. Taro itu kan gitu tuh. Alam taro. Ada alifnya enggak itu? Tak ada kan? Itulah yang dibuang tuh. Taro itu alif dibuang tuh, gara-gara lam ini. Taro gini aja kan? Kaifa, fa'ala, rabbuka, bi ashab. Ada. Ini sini ada. Bil fil. Udah Arab maklum aja, namanya salah tengok. Iya, memang ilmu tuh begitu.
Makanya harus sering murojaah. Saya pun sering tersalah juga. Jadi di sini nih alam tara nih. Ini dasarnya ini ada di sini nih. Ro'a yara. Alam tara. Apakah tidak engkau melihat? Tara. Alam tara. Jadi kalau apa ada yang dibuang? Alam tara. Alam tara. Karena kalau dia huruf ilat di ujung itu, seperti Roma, Yarmi, alifnya juga, ianya itu hilang. Itu lagi Roma, Yarmi, itu Gaza, Yaghzu, begitu. Kalau huruf ilat begitu. Huruf ilat itu huruf penyakit. Huruf ilat ada berapa? Ada 3. Awi atau ayu, alif, ya, waw. Ilat itu penyakit. Jadi dia bisa hilang itu. Wah, itu kajiannya setelah yang sehat-sehat dulu. Huruf sehat itu ada berapa? Huruf hijaiyah ada berapa? 29. Yang sakit itu ada 3. Berarti tinggal berapa? Itu 26 itu yang sehat. Kalau doroba itu ujungnya itu. Doroba itu ujungnya sehat. Doroba itu ujungnya sehat. Kalau ro'ah gini tuh. Ro'ah. Apa ro'ah gini ya? Saya nggak bawa kamus ini. Gini. Ro'ah gitu. Gini, ro'ah gitu. Inilah kekurangan daripada belajar itu, memang harus tengok kamus. Karena Hamzah ini hurufnya luar biasa ini. Contohnya gini. Sa'ala. Yas'alu. Ini dia pakai alif lagi kan? Masih kan? Tapi ketika dia dibaca su'ilah, dia nggak pakai alif lagi. Padahal sama-sama. Su'ilah bukan jadi gini. Su'ilah nggak gini, tapi gini. Su'ilah. Jadi gini dia. Jadi gini dia. Karena ada rumus katpas namanya, itu imla. Jadi belajar nahu sorob itu baru masalah harokat. Tapi kalau udah belajar masalah tulisan, itu banyak juga yang banyak kena itu. Bahkan ustadz-ustadz besar pun bisa salah dalam tulisan. Namanya imla. Imla itu nulisnya itu. Yang paling banyak kena itu hamzah sama huruf ilat. Hamzah sama huruf ilat. Kalau qaraah artinya apa? Qaraah. Baca. Ini kan qaraah. Ketika dia dibaca, untuk dibaca jadi bina majhul, kuri'ah. Tapi begini dia tulisnya. Berubah dia. Hamzahnya ini. Hamzah ini fleksibel. Begitu jadinya, kuri'ah. Jadi qaraah tulisnya masih alif, tapi ketika dia sudah jadi kuri'ah sama-sama a, karena di bawahnya ini baris bawah ini. Ada rumusnya namanya katpas. Katpas tuh kasro, domah, fathah, katfas, sukun. Yang ini bobotnya ibaratnya gini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau ini nomor 4 macam gini tadi. Mana ya? Su'ila tadi ya, su'ila. Kalau sebelumnya itu kan domah tuh. Ya kan? Domah itu ini. Iya, sementara I itu baris bawah pertama, nomor 1. Maka dibenangkan oleh hamzah itu, jadi su'ilah, nggak jadi su'ulah. Begini bentuknya, su'ilah, nggak begitu. Itu. Jadi ada juga banyaklah beberapa, nanti setelah kita selesai kita akan
mempelajari masalah imla. Imla ini nulis. Jadi tidak macam contohnya membaca al-islamu. Tapi ketika dibaca ijtihadu sebetulnya al-ijtihadu. Alifnya itu enggak berfungsi, itu lamnya itu situ. Al-ijtihadu. Al-ijtihadu. Cuman orang banyak membacanya al-ijtihadu, salah itu. Dalam kaidah imla gitu. Al-ijtihadu. Al-ijtihadu. Al-imanu, betul. Ittiba juga salah, alittiba'u. Gitu. Makanya ada naqal di dalam Al-Qur'an tuh. Bi'salismi. Bi'salismil fusuq ya. Naqal dalam bacaan tajwid tasin. Seburuk-buruk bi'salismul fusuq, bi'salismu. Al-ismu isim itu lam itu yang berfungsi. Makanya manismuk apa? Masmuk. Tuh. Alifnya nggak berfungsi tuh. Cuman kalau dia berdiri sendiri ismun gitu. Udah. Tak kemana-mana buat pusing gitu ya. Karena memang nahu ini kalau mau ditumpahkan semua agak pusing, jadi kita harus dasar dulu. Iya, ini lam. Ya. Apa itu? Ayat kursi mana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Kayak gini dia kan? Bentuknya gini kan, kayak shot gitu kan? Di atas itu kan? Coba sini, Pak. Yang mana? Ininya. Karena dia dimatikan jim itu, waqaf itu. Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Kalau disambung itu huwal hayyul qayyum. Coba dengar pembacaan imam-imam gitu. Karena ada waqaf. Jim itu jawas, artinya boleh. Tapi bukan sotlam. Sotlam itu wasal, al-waslu aula. Wasal itu sambung lebih utama, lebih baik. Ini jawas tuh boleh dia disambung, boleh dia diputus. Tak ada yang lebih baik. Kalau sotlam itu al-waslu aula. Menyambung itu lebih utama. Qaflam itu al-waqfu aula. Berhenti itu lebih utama. Itu simbol itu kan gitu tuh. Jadi kalau Ayatul Kursi ini karena ada jimnya itu. Maka kalau membacanya itu, kalau amaliyah, kalau dimatikan, Allahu la ilaha illahu. Gitu cara bacanya. Al-hayyul qayyum. Gitu. Harusnya huwa, bukan huwa langsung. Kalau disambung tidak boleh. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Salah. Nggak belajar itu. Kalau dia disambung, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya, itu kalau mau diwasolkan. Tapi di situ berfungsi tanwinnya itu. Tanwin itu kan nun tuh. Enggak, bukan yang di sini. Yang qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahadun. Kan ahadun di ujungnya itu. Dun itu kan seakan-akan bunyi u dan n. Makanya dia ditaruh nun kecil. Nun kecil. Makanya cara membaca kalau dia diwasol disambung qul huwallahu ahadunillahus samad. Dun. Dunillah. Tidak dibaca qul huwallahu ahad dunallahu samad, tidak. Memang dunillah dibaris bawahkan dia kalau apa dalam surah apa? Surah Al-Jumu'ah lagi? Yang bukan Hafiz sih, agak susah. Ingat saya. Al-Jumu'ah yang setelah fa idza qudiyatis shalatu fantashiru, ayat selanjutnya itu apa? Wa idza ra'au tijarah. Bukan. Ya, wa idza ra'au tijaratan aulah. Itu. Ada nun enggak di situ?
Lahwan. Harusnya lahwan infaddu. Harusnya lahwan infaddu. Cuman wannya itu harokat yang satu dirubah menjadi nun. Makanya gini dia tuh. Lahwan. Lahwan. Lahwan infaddu. Dot ya. Gitu ya. Lahwan infaddu gitu ya. Yang ini kan. Jadi wannya ini, lahwannya ini dipindahkan nih. Di sini jadinya. Lahwan. Wanya panjang pula jadinya. Karena hilang harokatnya itu. Lahwan infaddu. Nunnya ini berfungsi. Iya. Karena sebenarnya lahwan infaddu. Karena seandainya gini lah ya. Kalau nggak ada nun yang nolong nih. Coba baca kayak mana? Lahwan, lahwan. Ini nggak boleh. Ini kan namanya hamzah wasol. Kalau ada sebelumnya nggak boleh dia diharokati. Lahwan jumpa dengan nun mati lagi. Coba. Lahwan faddu. Salah. Orang Arab tak suka kayak gitu. Lahwan faddu. Maka orang tuh diringankannya kayak mana? Dihilangkan ini, kasih nun bawah. Lahwanil. Oh, di situ buat tak terang. Ada nunnya kecil itu bawah. Itu. Wanya jadi hukumnya mat tabi'i. Ya kan? Wah jadinya. Lahwanil. Jadi lahwanil. Ini kalau Ustadz apa namanya tuh? Ustadz Firdaus ada hukumnya sendiri itu. Kalau saya kan belajar yang garis besarnya saja. Macam fokusnya di mana gitu. Ada orang yang fokus di tahfiz, ada yang fokus di tafsir. Makanya berkah sekali si Gus Baha itu, dia ahli banyak hal. Gus Baha. Jadi sebelum dia ke Al Anwar Sarang itu, tempat Allah yarham Mbah Maimun Zubir itu, dia hafal dulu Quran di pesantren bapaknya. Lalu dia hafalnya tafsir Jalalain. Al-Quran itu udah hafal. Tafsirnya itu kayak mana? Ada namanya tafsir Jalalain. Itu lagi Fathul Mu'in, dia hafal untuk fikih. Jadi jago dia masalah fikih. Ulang Ginau Sorab, Alfiyah Ibnu Malik. Banyak. Sebetulnya tradisi belajar agama ini tradisi ngapal dulu. Makanya Nabi Muhammad SAW, kaum dia kaum umi karena kaum banyak menghafal. Orang tuh tidak banyak tulis baca, tapi banyak menghafal. Udah, ini tak habis nih yang karena kita ingin memahamkan yang isim mufrad itu, isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir itu kalau nggak bisa duduk selanjutnya itu, ya. Yang ketiga apa contohnya? Yang jawabannya? Asyaitonu. Ayat berapa? Surah? Ayat 6. 36. Asyaitonu. Asyaitonu. Kalimah apa dia? Isim sebab al. Mu'rab apa mabni? Sebab bisa berubah. Berubahnya kayak mana? Asyaitonu, asyaitona, asyaitoni. Itu. Iya, syaitonu, syaitona, syaitoni. Tuh. Kalau dia yang berubah jadi dua kayak mana? Yang jadi tasniyah. Asyaitonani. Dua setan. Asyaitonani. Sebetulnya syaitan ini udah menjadi jenis dia. Jenis. Jadi nggak ada dua itu. Udah jenis dia. Jenis yang merusak tuh syaitan. Udah tahu. Nggak ada harus dua setan. Asyaitonani nggak atau asyaitonaini nggak ada itu. Iya. Tapi udahlah mau perut dia. Yang keempat apa? Ada yang mufrad? Ada yang lain? Ustazah? Hah?
Az- Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 58 contohnya situ. Hazil Qaryata 50 berapa? 58. Itu pangkal ayatnya apa bunyinya itu? Baba sujada wa kulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Lagi? Mana Koreanya? Kata Koreanya mana? Hah? Koryata. Apa yang pertama tadi? Wa iz kulnad hulu hadhil qaryah. Berarti kulna itu kami katakan hadhil qaryah. Qaryata itu dia jadi maf'ul bih itu. Maf'ul bih, objek perkataan. Kami telah berkata akan qaryah itu. Wa iz kulnad hulu hadhil qaryata. Jadi al-qaryah menjadi maf'ul bih. Surah Al-Baqarah ya? 58. Berarti itu kalimat isim apa? Isim mufrad. Iya. Coba kita telisik dari pertama, kita diidentifikasi. Al-qaryata kalimah sebab ada al. Mu'rab apa mabni? Mu'rab sebab berubahnya. Kalau i'rab isim tadi ada 3. Rafa, nasab, jar. Coba bisa berubahnya itu aja. Rafa, nasab, jar. Al-qaryah, al-qaryatu, al-qaryata, al-qaryati. Kan rafa baris domah. Iya, qaryatun, qaryatan, qaryatin. Kalau nggak ada al. Kalau ada al nggak boleh. Nggak boleh al-qaryatun, al-qaryatu, al-qaryata, al-qaryati. Nanti cara mengidentifikasi udah begitu, udah bertambah. Yang lalu kan cuma sedikit. Ini udah nambah nih dah. Mu'rab mabni gitu. Yang terakhir untuk mufrad apa? Adun. At-Tawwabu. Surah berapa? Surah Al-Baqarah 37. Tawwab ini betulnya kalau adab tidak boleh ini. Karena yang maha penerima taubat tuh cuman Allah satu-satunya. Tidak ada dua gitu. Ada namanya bahasa Arab ini bahasa kepatutan. Kalau memang at-tawwab itu hanya untuk Allah, tidak boleh at-tawwabani. 2 orang yang maha penerima taubat. Masa berarti Allah ada 2 gitu. Ini sebetulnya kepatutan. Bisa-bisa saja kalau menurut bahasa Arab. Tapi patut tidak gitu. Tawwab itu Allah Ta'ala itu 2 gitu. Yang maha penerima taubat. At-tawwab itu kan artinya maha penerima taubat. Tawwab sangat itu. Jadi tawwab. Apa sifat musyabbaha, apa amsilah mubalaghah. Sangat itu. Sangat penerima taubat. Berarti amsilah mubalaghah. Fa'al gitu. Tuazannya itu, timbangannya itu fa'al, tawwab. Jadi nomor 37 ini kayaknya kita nafikan saja. Artinya kalimatin kayak mana rasanya? Kalimatin sambung semua Ustaz. Fatalaqqa Adam. Kalimatin gini. Nggak ada gininya. Nggak ada panjangnya di tengah. Ma-nya nggak panjang. Kalau panjang jama ya Ustaz. Iya. Ada nggak di situ? Ada Ustaz. Ada panjang. Berarti bukan. Bukan ini Ustaz. Jamak muannas salim dia tuh. Mustaqarrun. Banyak. Mustaqarrun ya. Aduun. Mustaqarrun ayat berapa? Ayat 36 Ustaz. 36. Mustaqarrun 1. Mustaqarrun. Arti tempat menetap. Mustaqarrun. Jadi dari istaqarra yastaqiru istiqraron. Wa mustaqarron wa mustaqirun wa zaka mustaqarrun. Istaqir
Istaqara yastaqiru. Jadi tempat menetap. Tempat menetap. Jadi kalau tempat berarti ini timbangan makan. Isim makan, isim tempat. Ada isim makan, ada isim zaman waktu. Kalau dia dua tempat menetap apa namanya? Mustaqarrani, mustaqarraini. Makanya darul qaror. Darul qaror. Darul qaror itu artinya rumah tempat menetap akhirat itu. Darul qaror. Qor. Dah. Ini saudara ya. Ini mustaqarrun kalimah sebab tanwin. Mu'rab apa mabni? Sebab berubahnya coba pakai mustaqarrun, mustaqarron, mustaqar, karin. Kalau dia nasab dia pakai alif. Ya, itu kalau tandanya nasab itu kasih alif. Kalau mustaqarrin enggak apa-apa, mustaqarron gini. Kalau dia beda kalau hamzah kayak ma'an, nggak ada alifnya lagi. Ma'an. Kalau hamzah itu tetap ma'an, ma'un, ma'in. Satu air itu maksudnya. Ya. Dah. Udah itu lagi yang 3 untuk jamak apa? Ada penghapusnya? Kafirun. Mana ya? Hapusnya? Oh ini. Al-Muttaqin 1. Surah Al-Kafirun ayat berapa tuh? 1 ya? Ya. Al-Kafirun kalimah apa? Sebab mu'rab apa mabni? Sebab berubahnya jamak muzakkar salim berubahnya waw sama ya. Muslimun, muslimin, muslimin. Perubahan cuma 2. Al-kafirun, al-kafirin, al-kafirin. Ropaknya itu waw. Nasabnya ya. Jarnya ya. Jadi al-kafirun, al-kafirin, al-kafirin. Ya, cuma 2, cuman apanya 3 itu. Dia perubahan di nasab sama jar ya. Ini jamak apa namanya? Muzakkar salim. Kok tahu muzakkar salim? Karena tidak ada tanda muannasnya. Ada tanya itu. Kecuali kalau kafirat, kafirah, perempuan kafir, kafiratun. Kafiratun kalau perempuannya kafiratun. Gini. Nah ini 1 mufradnya, ini banyaknya, muannas. Bukan jamak taksir. Karena dia masih beraturan. Kalau jamak taksir berubah dari bentuk mufradnya. Kayak babun. Babun bukan babuna. Tapi abwabun. Berubah dari bentuk mufrad. Bukan ini salah. Ya. Udah, apalagi tadi contohnya lagi? Surah Al-Munafikun. Al-Munafikun ayat 1. Coba Al-Munafikun kalimah sebab al. Mu'rab apa mabni? Sebab mu'rab itu artinya apa gitu? Sebab apa itu maksudnya? Mu'rab itu artinya apa? Bisa berubah. Mu'rab itu artinya bisa berubah. Ya. Al-Munafikun kalimah sebab mu'rab apa mabni? Sebab berubahnya iya, rubahnya itu isim. Ini kan isim. I'rabnya isim perubahannya itu kan ada 3 rafa nasab jar. Coba al-munafikun. Ini kan jamak apa nih? Muzakkar salim. Yang kayak tadi juga. Coba al-munafikun. Al-munafikin.
Bukan perempuan. Al-munafiqun, al-munafikin, al-munafikin. Ya? Wow ya. Perubahannya. Nanti kita masukkan lagu itu, nanti dihafal juga. Lanjutnya apa? Khasirun. Surah apa itu? Ada pakai alif atau dia langsung gini garis atas? Oh, maksudnya begini, Al-Quran itu punya kaidah sendiri. Makanya dulu guru saya ngarang ngambil contoh dari Quran langsung. Karena bahasa Quran ini bahasa tinggi. Kayak alam taro tadi kan cukup pusing kalian kan? Karena dia itu sebetulnya kalam Allah Ta'ala itu, orang Arab itu sendiri takjub. Sehingga mereka banyak beriman. Ini bukan perkara yang biasa ini. Coba dalam surah Al-Baqarah apa yang menjelaskan itu? Kalau kamu ragu dengan Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratim mim misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ditantang Allah. Ditantang Allah. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran nih, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kami turunkan kepada hamba kami Muhammad nih, fa'tu bi surah, datangkan satu surah semisal Quran itu. Wad'u syuhada'akum min dunillah, ajak syuhada, penolong-penolong syahid kamu min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau kau benar. Jadi orang Arab nih takjub dia dengar Quran tuh. Omar luar biasa, Abu Jahal pun, oh ya Allah, ini tinggi sastra Al-Quran ini, sastra tertinggi. Makanya kalau orang-orang yang belajar nahwu shorof, baca kitab, dia akan takjub dengan Quran ini. Macam alam taro tadi, bukan sembarangan. Kenapa bisa dibaca gini, tapi begini, tapi begini. Maka semua tertunduk dalam Quran. Karena memang ada kaedahnya sendiri. Pakai kaedah dia, pakai aturan. Yang kita pelajari ini baru aturan dasar. Karena ada aturan expertnya lagi, lebih tinggi lagi. Ya, sudah. Al-khasirun, maka dia pakai gini tulisannya itu. Khasirun. Sebetulnya kalau tulis apa? Khasirun. Orang yang merugi artinya. Ya. Surah berapa tadi? Al-Baqarah ayat 27. Al-khasirun, khasirun. Khasirun, enggak ada sebelumnya al, enggak ada. Ada al. Ma'al. Humul khasirun. Al-khasirun kalimah sebab al. Mu'rab apa mabni? Sebab berubahnya? Iya, apa perubahannya itu? Iya, perubahannya apa itu? Al-khasiruna, khasirina, al-khasirina. Ini diikuti nih, ini lagi melatih otak nih. Itu jadi yang praktek pada saat ini nih, ini mengidentifikasi, mengenal. Baru nanti ketika menengok kitab yang gundul tidak ada baris terus, baru tahu kita. Oh, kenapa begini, kenapa begini. Gitu ya. Itu yang tiga. Yang keempat, musallin. Musallin berarti surah Ara'aital ladzi, Al-Ma'un ayat Ma'un ayat 4. Ustazah tadi apa? Muhsinin. Surah apa? 58. Muhsinin wa sanazidul muhsin, ada alnya ya. Muhsinina. Muhsinina. Musallin, Al-Ma'un. Musallin. Al-Muhsinin kalimah sebab mu'rab apa mabni? Sebab berubahnya al-muhsinuna, al-muhsinina, al-muhsinina. Al-Ma'un, al-musallun, musallin, musallin ya, musallin. Kalimah sebab mu'rab apa mabni? Sebab berubahnya. Itu udah dapat tuh kan? Nanti ada tambahan lagi tuh. Iya, dia tuh nanti kan gini.
Mu'rab apa mabni? Mu'rab sebab bisa berubah-berubahnya gitu kan. Zaidun, Zaidan, Zaidin. I'rabnya begitu sampai gitu. Alamatnya ya. Hujan ya? Baju saya itu. Sampai di rumah lembab pula. Pakai. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang benar semua? Insya Allah tidak benar semua atau insya Allah benar semua? Iya, iya artinya kalau hanya sekedar gitu tidak akan dapat paham. Belajarnya kan paham. Nanti ketika dia langsung ke praktek yang lain udah mudah. Langsung praktek yang lain jadi mudah. Kalau seandainya tidak diuraikan maka dia tidak akan paham. Karena kita ini kan cuma pakai kerangka. Malam. Macam contohnya, fa'il kan belum dapat paham ya. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabarnya mubtada ya kan? Isimnya kana wa akhawatiha. Isimnya khabarnya inna wa isimnya kana wa akhawatiha. Khabarnya inna wa akhawatiha. Tabi lil marfu, naat, atop, taukid, badal itu kan belum dibahas. Gitu ya. Siapa coba saya tengok biar saya konten. Nanti uraiannya itu ditulis biar paham. Suatu saat kita mau ditengok kan. Iya, betul kalau ada promo. Iya, alhamdulillah. Karena belajar ya. Bangga ini juga. Betul jawab. Oh ini. Jadi apa itu? Jadi apa ya? Belajar belajar. Saya dulu sebelum tak masuk lagi. Masalah ini siang ya. Siang misalnya. Sama ya. Betulkan ya. Malam dia ambil buat jemaah. Kalau merah itu. Merah, ungu, biru, oranye. Kembali Apa warna? Warna lain. main di Apa ya? Ya, dalam pulpen itu. Apa lah? Tapi mau kelai. Ikannya 1.000 berapa? Medan. Dari Kongo. Warna. Sebetulnya nilai itu di hati. Kalau di hati nomor berapa? Nilai terbaik. Kita masuk pembelajaran selanjutnya ya. Ini judul lagunya ya. Tanda
i'rab isim mu'rab. Tanda i'rab isim mu'rab. Yang 9 tadi ya. Sudah dimana kita lagi apa? Tulis nih. Isim mufrad dhamma fathah kasrah, jamak taksir dhamma fathah kasrah, isim mamkus dhamma fathah kasrah, isim maksur dhamma fathah kasrah, isim yang mudhof dhamma fathah kasrah yang tak bertanwin dhamma fathah, muannas salim dhamma kasrah, muzakkar salim waw iya, isim tasniyah alif iya, asmaul khamsa waw alif iya, i'rabnya isim rafa nasab jar, i'rabnya fi'il rafa nasab jazm. Dasar lagunya salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bibismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, daripada akan itu lagu si Wali ya kan. Indonesia aja. Indonesia aja. Oke. Isim mufrad yang lalu yang itu yang kita apa kan ada 9 kan? Isim mufrad, jamak taksir. Isim mangkus. Isim mangkus. Isim maksur aja dulu ya. Isim maksur, isim mangkus, isim yang mudhof, yang tak bertanwin, isim mufrad. Dhamma fathah kasrah, jamak taksir dhamma fathah kasrah. Ini sama semua nih, sama. Yang tak bertanwin dhammah fathah, yang tak bertanwin dhammah fathah, muannas salim dhammah muannas salim dhammah kasrah, muzakkar salim waw iya, huruf ya, waw iya. Isim tasniyah
Alif iya iya. Asma khamsa, asmaul. Sebetulnya asma khamsa, tapi nadanya itu asmaul khamsa dibuatnya. Waw alif iya. I'rabnya isim. Ropa, nasab, satu lagi jar. I'rabnya fi'il, ropa, nasab, jazam. Coba di apa dulu? Diturunkan alat tulis biar saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nadanya saya tulis di atas ya. Salatullah waliyah. Salat badar waliyah. Salatullah wali itu. Wali. Wali ben. Ben wali. Ya. Ini sebetulnya kalau kita tengok ada 1, 2, 3, 4. Yang tadi isi nggak masuk. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi Ustaz tadi bilang 10 itu karena isim yang mudhof itu nggak masuk. Tadi kan 9 ya. Isim yang mudhof tuh mudhof pada yang mutakalim. Kayak kolami, pulpenku. Ya. Artinya dia itu ada ya itu. Ya mutakalim tuh artinya aku. Badani, badanku. Aini, mataku. Baiti, rumahku. Ya mutakalim. Ya. 1, 2, 3. Isim mufrad dhamma fathah kasrah. Jama taksir dhamma fathah kasrah. Isim maksur dhamma fathah kasrah. Isim mangkus dhamma fathah kasrah. Isim yang mudhof dhamma fathah kasrah. Yang tak bertanwin dhamma fathah. Muannas salim dhamma kasrah. Muzakkar salim waw iya. Isim tasniyah wa alif iya. Asmaul khamsa waw alif iya. I'rabnya isim rafa nasab jar. I'rabnya fi'il rafa nasab jazam. Ini ada tinggal ya. Lompat sini tuh. Rafa nasab jar. Rafa nasab jazam. Itu. Ini kalau ditengok di atas, kalau dia ropa ini semua nih. Kalau dia nasab ini semua. Kalau jar ini semua. Iya. Ini tengok di sini patoknya. Ini kan isim nih. Kita belum bahas fi'il. Fi'il yang mu'rab itu apa? Fi'il yang bisa berubah itu apa? Fi'il ada berapa? Sebutkan. Madi, mudhari, amar. Yang bisa berubah mana? Mudhari karena lagunya. Kan mu'rab artinya berubah, mabni tidak berubah. Dhamir mausul dan isyarah, isim yang tak berubah berarti mabni. Yang mu'rab fi'il mudhari. Yang berubah itu fi'il mudhari. Jadi mudhari itu berubah dia. Ya deribu, ya deriba, ya drib. Fa'ala, yaf'alu, yaf'alu, yaf'ala, yaf'al. Apa? Yaf'ulu, yaf'ala, yaf'ulu, yaf'ulu, yaf'ula, yaf'ul gitu. Yaf'ulu, an yaf'ula, lam yaf'ul gitu tuh. Berubah dia arti. Ini yang tadi udah kita contohkan. Ini kan baru.
Cari 5 yang ini. Cari 5 yang ini kan? Ini tidak. Ini isim tasniyah tadi ya. Isim tasniyah sama jamak muzakkar salim. Ini soal selanjutnya. Yang mu'annas salim cari 5. Dalam Quran juga mu'annas PR. Asma khamsah tahu kan pangkalnya? Abun, ahun, hamun, pu, dan zu itu semua isim yang 5. Asma khamsah ini maksudnya isim yang 5. Ya. Isim yang 5. Isim yang 5. Ropak biar sama. Asma khamsah ini maksudnya isim yang 5. Abun, ahun, pu, dan abun, ahun, hamun, fu, dan zu. Nah, jadi PR-nya mu'annas salim cari 5 dalam Quran beserta cara menjawabnya yang kayak tadi. Ya. Isim. Ibaratnya muslimatun, kalimat apa? Isim. Sebab tanwin. Ya. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Sebab bisa berubah. Berubahnya muslimatun, muslimatin, muslimatin. Cari gitu. Atau bebas, tapi cara atau bebas, ya. Kita tidak tetapkanlah mu'annas salim, nanti kan pusing ya. Yang 10 ini silakan pilih, tapi cara jawabnya kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan cuman apanya saja kan, ayatnya saja. Dijabarkan. Maunya berapa nih? 5 aja. Berapa ustazah? 10, 15. Karena nambah nih. Limpul. Siap. 10. Mau berapa? Mau berapa? Iya. Cukup 5? Iya, terserah pilih aja lah. Iya, terserah pilih saja berdasarkan Al-Qur'an yang kayak semalam. Tapi di situ dimasukkan rincian tadi, identifikasi. Yang ditanya apa pertama? Biar jangan kacau nanti. Kalimat apa? Kalimat apa? Sebab itu maksudnya tandanya. Itu maksudnya tanda. Ya, sebab apa? Udah itu lagi, mu'rab apa mabni? Mu'rab apa mabni? Sebab apa? Sebab itu berubah atau tidak berubah? Mu'rab apa mabni? Sebab apa? Berubahnya? Gitu. Ada satu lagi tambahnya. I'rabnya. Pilih i'rabnya dari sini, yang ini. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 nih kali 5 tuh udah banyak nih. 30 dia tuh. Ini karena ini masuk ini nih. Satu aja. Cepat selesai itu. 5. Ya. Kalimah apa? Sebab apa? Mu'rab apa mabni? Sebab apa? Berubahnya, i'rabnya. I'rabnya ambil ini ya. Contohnya gini. Kita ambil Muhammadun. Masuk contoh Muhammadun. Kalimah apa Muhammad ini? Isim. Sebab tanwin. Kan udah mulai apa nih? Casplang ini dah. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Sebab bisa berubah. Gampang. Ini besok stres. Berubah aja. Muhammadan,
Muhammadin. Nah, itu. I'rabnya? Ah, itu yang mana tuh? Masuk mana? Yang isim mufrad kan? I'rabnya dhamma. I'rabnya dhamma, gitu aja. Ya, nanti ada tambahannya itu. I'rabnya dhamma sebab itu. Jadi apa dia? I'rabnya dhamma. Alamatnya i'rabnya. Oh, bukan ya. Bukan i'rabnya dhamma. I'rabnya ropa. I'rabnya ropa. Dia kan bagian ropa dia. Bagian ropa. Belum dibahas dhamma. I'rabnya ropa. I'rabnya ropa. Iya, dia bagian ropa. I'rabnya ropa. Dhamma itu bagian ropa. Nanti baru i'rabnya ropa sebab apakah dia menjadi mubtada, isim zahir, lahu khabar. Itu lagi alamatnya baru dhamma zahirah sebab isim mufrad munsharif. Begitu cara jawabnya. Nah, ini aja dulu. I'rabnya ropa. Ambil kepalanya aja. Contohnya kayak kafirun tadi, kafirun. Kafirun, contoh lagi ya. Kafirun kalimah isim sebab mu'rab apa mabni? Sebab berubahnya i'rabnya karena dia apa? Mukatsar salim kan waw. Iya, bagian i'rab ini. Jadi walaupun dia ini dalam bentuk skema tapi lagu kan, ini punya pengaruh besar nih. Lagu ini. Kalau di pondok lama ini membahas yang tentang tanda i'rab isim mu'rab ini. Boleh, terserah. Ya, jabarkan, terserah. Kalau jabarkan berarti yang kayak tadi, terserahlah. Nggak usah buka rahasia, nanti ketahuan. Gitu. Tapi lebih baik yang baru supaya lebih fresh, biar tertantang. Ya. Sekiranya sampai situ ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kira-kira paham? Nanti saya kasih PDF kitab Safinah. Kitab Safinah. Safinatun Najah, di situ nanti prakteknya. Dan nama kitab itu namanya kitab Safinah, mengajar fikih. Mengajar fikih. Safinatun Najah. Kalau matan takrib, nulis sanad ilmu saya enggak matan takrib. Safinah itu tempo hari. Matan takrib belajar juga yang almiyahul lati yajuzu bihat tathiru, ya. Kitabut Thaharati kan ada itu yang ibtidaiyah kelas 3 itu belajar itu. Air ada 7 gitu. Itu dibahas. Kalau kitab Safinah dia iya silakan.